Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen saya Pak As'ad STHI MPD serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Ajeng Amelia Fajriani Rizky, kelas R3C. Saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran kooperatif, model jigsaw, pengelolaan kelas, dan juga psikologi belajar dan pembelajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih pembelajaran kooperatif itu apa gitu? Sini saya akan jelasin ya teman-teman. Pembelajaran kooperatif itu adalah strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan bersama. Nah, suksesnya pembelajaran ini bergantung pada struktur tugas sih teman-teman, dan juga peran anggota kelompok dan proses saling mendukung antar anggota. Siswa belajar dari satu sama lain dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri dan juga kelompok. Nah, pembelajaran kooperatif ini pendekatan pembelajaran yang menekankan kerjasama antar siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Sedangkan model jigsaw sebagai salah satu model pembelajaran kooperatif memiliki strategi unik dalam mendorong interaksi dan pemahaman materi. Nah, sedangkan pengelolaan kelas yang efektif sangat penting nih teman-teman untuk mendukung keberhasilan pembelajaran kooperatif. Begitu pula pemahaman prinsip psikologi belajar yang relevan. Nah, presentasi ini akan membahas keempat aspek tersebut secara detail ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada prinsip pembelajaran kooperatif. Nah, yang pertama itu ada saling ketergantungan positif. Sukses individu bergantung pada sukses kelompok. Nah, yang kedua ini ada tanggung jawab individual. Setiap anggota bertanggung jawab atas bagiannya. Yang ketiga itu ada interaksi tatap muka. Nah, diskusi dan berbagai ide antar anggota. Nah, yang keempat itu ada keterampilan interpersonal. Siswa belajar berkomunikasi dan berkolaborasi. Nah, yang terakhir ini ada evaluasi kelompok. Kelompok dievaluasi secara keseluruhan dan individual. Nah, selanjutnya ini ada manfaat pembelajaran kooperatif ya teman-teman. Nah, pembelajaran kooperatif ini meningkatkan prestasi akademik, keterampilan sosial, dan rasa percaya diri siswa. Kerjasama antara siswa menciptakan lingkungan belajaran yang positif dan mendukung, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan motivasi belajar. Siswa juga belajar berkomunikasi dan memecahkan masalah secara efektif ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada model pembelajaran jigsaw. Model jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif di mana siswa dibagi ke dalam kelompok ahli untuk mempelajari bagian-bagian tertentu ya teman-teman dari suatu materi. Setelah mempelajari bagiannya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asalnya untuk mengajarkan dan berbagi pengetahuan pada anggota kelompok lainnya. Setiap anggota menjadi ahli dalam satu bagian materi. Ini ada tahapan model pembelajaran jigsaw ya teman-teman. Yang pertama itu ada pembentukan kelompok ahli. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang heterogen. Yang kedua itu ada pembelajaran materi ya teman-teman. Setiap kelompok ahli mempelajari bagian materi yang telah ditentukan. Yang ketiga itu ada diskusi kelompok ahli. Kelompok ahli berdiskusi dan memastikan pemahaman materi. Yang keempat ini ada pembentukan kelompok asal. Siswa kembali ke kelompok asal untuk saling mengajar. Nah, yang terakhir ini ada presentasi dan evaluasi. Setiap kelompok mempresentasikan pemahaman mereka. Di sini juga ada keunggulan model pembelajaran jigsaw. Model jigsaw mendorong siswa aktif belajar, meningkatkan pemahaman materi, serta melatih kemampuan komunikasi dan presentasinya nih teman-teman. Kerjasama antar siswa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga efektif. Setiap siswa memiliki peran penting dalam keberhasilan kelompoknya. Nah, di sini juga ada kelemahan model pembelajaran jigsaw. Perlu persiapan yang matang dari seorang guru, terus membutuhkan waktu yang cukup lama dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pemahaman antar anggota kelompok jika tidak dikelola dengan baik. Membutuhkan pengawasan yang ketat dari seorang guru untuk memastikan semua anggota ikut aktif terlibat. Oke, di sini ada pengelolaan kelas dalam pembelajaran kooperatif.
Pengelolaan kelas yang efektif sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran kooperatif nih teman-teman. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang kondusif, memberikan arahan yang jelas, serta memastikan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Disiplin yang tegas namun humoris juga diperlukan nih. Ini ada strategi pengelolaan kelas yang efektif. Yang pertama itu ada buat aturan kelas yang jelas dan sepakati bersama. Yang kedua itu ada berikan arahan yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga itu ada pantau kegiatan belajar siswa secara aktif. Yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, berikan penghargaan atas kerjasama dan prestasi mereka. Psikologi belajar dan pembelajaran. Memahami prinsip-prinsip psikologi belajar sangat penting untuk mendesain pembelajaran yang efektif nih teman-teman. Teori belajar seperti konstruktivisme, kognitivisme, dan behaviorisme memberikan kerangka kerja dalam memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru dapat memfasilitasi proses belajar tersebut. Teori belajar yang relevan. Yang pertama itu ada konstruktivisme, belajar sebagai proses membangun pengetahuan sendiri. Yang kedua itu ada kognitivisme, fokus pada proses mental dalam belajar seperti memori dan pemecah masalah. Yang ketiga itu ada behaviorisme, belajar melalui penguatan dan juga hukuman. Yang keempat itu ada humanisme, belajar sebagai proses aktualisasi diri. Yang terakhir ada konektivisme, belajar melalui koneksi dan juga jaringan. Oke, di sini ada motivasi belajar dalam pembelajaran kooperatif. Motivasi belajar sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif ini dapat meningkatkan motivasi belajar dengan menciptakan lingkungan belajar yang positif, teman-teman. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi aktif dan memberikan penghargaan atas prestasi mereka ya, teman-teman. Peran guru dalam pembelajaran kooperatif. Guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan motivator. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membantu siswa dalam proses belajarnya, memberikan dukungan, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif dan juga kondusif untuk bekerja sama. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif nih teman-teman. Penilaian dalam pembelajaran kooperatif harus komprehensif, terus mempertimbangkan baik prestasi individu maupun juga kelompok. Guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian seperti tes tertulis, presentasi, observasi, dan portofolio. Metode pembelajaran STAD. Pembelajaran STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan interaksi antara siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi dan mencapai prestasi secara maksimal. Langkah STAD. Yang pertama itu membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen, campuran menurut prestasi, jenis kelamin, suku, dan lain-lain. Yang kedua itu guru menyajikan pelajaran. Yang ketiga, guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota kelompoknya yang sudah mengerti dapat menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti. Yang keempat itu guru memberi kuis atau pertanyaan kepada seluruh anggota kelompok atau peserta didiknya. Yang kelima, memberikan evaluasi, dan keenam, kesimpulan. Manfaat metode STAD. Yang pertama itu setiap siswa bisa saling memberikan motivasi agar lebih semangat selama belajar. Yang kedua, setiap siswa akan saling berbagi pengetahuan sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan pengetahuan. Yang ketiga, adanya diskusi mampu membangun komunikasi timbal balik. Yang keempat, menumbuhkan beberapa sifat positif seperti berpikir kritis, saling menghargai, bertanggung jawab, bekerja sama, dan juga disiplin. Faktor pengelolaan kelas internal. Yang pertama itu ada emosi siswa. Emosi siswa artinya perasaan atau respon yang muncul pada diri siswa sebagai tanggapan dari situasi atau kejadian tertentu. Yang kedua itu ada pikiran siswa. Pikiran siswa bisa saja pergi ke tempat lain atau ke hal-hal lain di luar proses pembelajaran. Kemampuan guru untuk membuat pikiran siswa menjadi kondusif itu sangatlah penting. Yang ketiga, perilaku dan kepribadian siswa. Kita tahu tidak akan ada siswa yang mempunyai karakteristik atau kepribadian yang sama. Perbedaan secara individual dari segi aspek biologis, intelektual, dan juga psikologisnya.
Nah, kesimpulannya, pembelajaran kooperatif, khususnya model Jigsaw, merupakan strategi pembelajaran yang efektif jika dikelola dengan baik. Memahami prinsip psikologi belajar dan menerapkan strategi pengelolaan kelas yang tepat sangat penting untuk keberhasilannya. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung partisipasi aktif semua siswa. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.